Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi ke-7 yaitu ekspor dan import dalam database peserta mata kuliah balik serta lanjut Oracle. Dengan saya Ahmad Agus Salim dari kelas 2 D3 ETP NRP 21031 21035 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCE. Pertama, tujuan belajar kita pada materi hari ini yaitu memahami aturan import dan ekspor. Yang kedua, memahami cara import dan ekspor database. Pokok bahasan pertama yaitu uraian, 2 skema, 3 proses desain basis data, dan 4 cara import dan ekspor. Uraian. Ekspor dan import disediakan oleh Oracle untuk melakukan transfer data secara logis seperti tabel, isi data prosedur, dan sebagainya. Ekspor membentuk file yang diperlukan untuk transfer file. File hasil ekspor berbentuk file binary yang disebut dump yang berformat DMP file. File ini hanya dibaca oleh utilitas import yang berfungsi mengembalikan informasi dari dump ke file database. Kemudian skema dalam Oracle. Nah, pada gambar yaitu database Oracle memiliki skema ekspor dan import yang menghasilkan yaitu file dump yang berformat DMP. Kemudian cara ekspor. Pertama, command prompt. Buka command prompt dengan mengetikkan cmd pada Windows, menu run di Windows, sehingga muncul Windows command prompt. Kemudian kedua itu ketikkan perintah exp username atau password @tnsname. Keterangan yaitu username dan password adalah nama user di mana datanya atau tabel yang diinginkan diekspor. Dan tnsname adalah nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Misalkan contoh yaitu exp Scott, username Scott dengan password tiger @belajar. Jadi koneksinya namanya belajar. Kemudian yang ketiga itu muncul perintah enter array fetch buffer size. Maka ketikkan 4096 atau 4096. Kemudian enter. Kemudian isikan nama file penampung data hasil ekspor. Contohnya yaitu pada direktori C dengan nama exp.tmp. Jadi nama file penampungnya dari ekspor yaitu namanya exp. Dan format berekstensi DMP atau dump file. Kemudian tekan enter. Lalu muncul pertanyaan to you user or 3T table, yang artinya apakah Anda ingin mengekspor data user ataukah tabel. Kalau Anda ingin mengekspor user, maka ketikkan U atau U. Kalau Anda ingin mengekspor tabel, maka ketikkan T. Kemudian tekan enter. Kemudian muncul pernyataan export table data. Muncul pertanyaan export table data yang berarti sekaligus mengekspor data tabel yang dipilih. Bila Anda sekaligus ingin mengekspor isi tabel, ketikkan Y. Kemudian tekan enter. Lalu muncul pertanyaan compress extend, maka ketikkan Y dan tekan enter. Selanjutnya Anda harus mengetikkan satu persatu tabel yang akan Anda ekspor. Misal di Scott Anda ingin mengekspor tabel employee atau EMP dan tabel dep atau department. Maka ketikkan satu persatu tabelnya, employee kemudian enter, dep kemudian department kemudian enter, dan seterusnya. Selanjutnya untuk mengakhiri proses ekspor, Anda tidak perlu menghentikan apapun. Hanya tekan enter saja. Selanjutnya, bila proses ekspor tidak ada pesan error, maka proses ekspor telah sukses dilaksanakan. Periksalah apakah di komputer Anda sudah terdapat file hasil ekspor tadi. Kemudian selanjutnya cara import. Hampir sama dengan cara ekspor, yaitu pertama buka melalui command prompt.
dengan cara ketikan mcmd pada menu run di menu Windows sehingga muncul Windows Command Prompt. Ketikan perintah imp, tadi export adalah exp dengan username atau password dengan koneksi yang digunakan atau TNS name. Hampir sama dengan export, jadi username misalkan pada contoh yaitu imp atau kata lain dari import dengan username hr dan password hr dengan koneksi belajar. Pastikan bahwa nama tabel yang ada di user yang kita tuju tidak ada tabel yang sama dengan nama tabel yang ingin kita import atau hasil ekspor tabel di file dump. Ketiga yaitu muncul pernyataan lokasi file import. Dengan pertanyaan import file, maka ketikkan lokasi file dump. Misalkan pada directory C dengan nama exp dmp.dat. Jadi file nama export filenya yaitu nama exp dmp.dat. Muncul pertanyaan enter insert buffer size minimum dengan minimum 8192. Anda boleh mengisikan buffer minimum, namun alangkah baiknya Anda mengisikan angka default yang dianjurkan yaitu 30770. 30720. Kemudian tekan enter. Kelima muncul pertanyaan list contents of import file only, maka ketikkan T kemudian enter. Kemudian muncul pertanyaan lagi ignore create error due to object existence, ketikkan T kemudian enter. Kemudian muncul pertanyaan lagi import grants, ketikkan Y. Maksudnya import grant itu mengimport hak-hak yang sudah ada pada skema atau tabel. Kemudian yang 8 yaitu pertanyaan muncul lagi import tabel data, ketikkan Y. Jadi tabel yang pada data pada tabel juga ingin diimportkan. Lalu muncul import entire export file. Apabila Anda ingin mentransfer semua data isi dari file dump ke database, maka ketikkan Y. Apabila hanya user tertentu dan tabel tertentu saja, maka ketikkan T. Proses import data selesai. Apabila tidak ada pesan error, maka proses import data dari file DMP atau dump file ke database Oracle telah berhasil dilakukan. Oke, selesai materi ke-7 yaitu ekspor dan import file. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.